Selamat malam, kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada yang terhormat dosen pengampu Bahasa Indonesia yaitu Ibu Lia Dewinta. Perkenalkan nama saya Lutfiana Widya dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dua judul yaitu terkait tinjauan pustaka dari salah satu artikel dan juga dengan buku akuntansi keuangan menengah terkait tentang pembahasan, penerapan dari standar akuntansi keuangan untuk imbalan kerja. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba langsung share terkait, materi yang akan saya bawakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis implementasi dari PSAK 24 terkait imbalan kerja di PT Angkasa Pura Bandara Samratulangi Manado. Hal yang paling penting adalah bagaimana penerapan PSAK tersendiri, terutama di pasal 24 terkait tentang imbalan jasa, yaitu apakah transparansi tersebut sudah berfungsi dengan baik untuk penyajian laporan kompensasi, baik dari segi pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan dari penyajian laporan kepada publik, seperti itu. Kemudian bagaimana resolusinya, kemudian relevansinya antara penyajian pelaporan tersebut untuk memastikan dari hak-hak pekerja yang nantinya bisa menjadi perlindungan atas kesejahteraan dari karyawan. Kemudian untuk implementasi dari kepatuhan PSAK 24 tersebut, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu pengakuan dari imbalan kerja jangka pendek, kemudian imbalan pasca kerja juga. Dan imbalan kerja jangka pendek yang sejauh kita tahu ada pembagian THR, kemudian bonus jabatan, dan imbalan pasca kerja kita yang sudah dapatkan ya ketika kita bekerja itu adalah jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian pengukuran imbalan kerja tersebut harus melalui appraisal dari aktuaria. Biasanya untuk imbalan kerja jangka panjang, misalkan dana pensiun seperti itu. Kemudian koordinasi untuk dana pensiun juga, apakah dana pensiun tersebut akan diakomodir oleh yayasan ataukah oleh pihak ketiga, seperti itu. Kemudian pengungkapan imbalan kerja tersebut itu harus memberikan komprehensivitas agar nantinya objektif dalam memberikan pelaporan untuk perlindungan kepastian karyawan. Nah, di sini kita akan melihat contoh perhitungan PPh 21, yaitu yang pasti kita harus menghitung kembali penghasilan kotor bulanan terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, kemudian dari penghasilan kotor bulanan kita kalikan 12 untuk mengetahui penghasilan kotor tahunan. Nah, kemudian nantinya setelah dikalikan 12, kita akan menghitung kembali untuk tunjangan dan bonus tahunan tergantung dari grade atau level kita, seperti itu. Dan PPh 21 sendiri tarif progresifnya 5% dari level pertama yaitu 60 juta ya untuk Undang-Undang HPP nomor 21 tahun 2021 seperti itu. Nah, untuk generalisirnya di sini ada contoh yaitu data imbalan kerja jika gaji pokoknya 10 juta, kemudian upah lemburnya 1 juta, tunjangan hari rayanya 2 juta, dan bonus tahunannya 5 juta. Kemudian perhitungan untuk penghasilan kotor bulanan ya yang pasti penghasilan kotor bulanan tersebut didapatkan dari gaji pokok tadi ditambahkan upah lembur. Jadi totalnya 11 juta. Kemudian penghasilan kotor tahunan dikalikan 12. Nah, nantinya ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan hari raya dan juga cuti sabatikal seperti itu, kemudian bonus ya. Jadi harus dikurangi cuti tahunan juga. Kemudian perhitungan pajak penghasilan sendiri nantinya dikurangi dengan PTKP. Nah, setelah kita mengetahui dari jumlah totalan PKP tadi atau pajak kena penghasilan kena pajak ya, PKP itu, kita akan melihat tambahan dari tarif tadi dikalikan dengan level pertama 5 kali 5% kali 50 juta, kemudian ditambahkan dengan 15% kan level keduanya, itu dikurangkan dari PKP,
kemudian, dikurangkan juga dari PKP dikurangkan ke tarif pajak progresifnya. Nah, nanti totalnya adalah 7.750.000 itu untuk 1 tahun. Nah, nanti harus dibagi, digeneralisir per bulan, seperti itu. Kemudian untuk opininya, atas artikel tersebut itu ada 2 saya bedakan, yaitu kesesuaian dari PSAK, 24 ini sangat relevan ya, sangat-sangat relevan dan juga detail untuk pengungkapan imbalan kerjanya. Jadi ada, imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, bahkan sampai pasca kerja, seperti itu. Tapi opini kontrasnya adalah masih kurang adanya, perhitungan aktuaria, seperti itu. Jadi harus dikhususkan apakah ada PKWT atau PKWTT, yang nantinya PKWTT itu adalah yang long term ya, yang generik generalisir dari perhitungan untuk yang masa jabatannya lebih dari 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Kalau PKWT kan pegawai kontrak, nah itu perhitungnya masih kurang, relevan. Kemudian tidak dijelaskan juga skema kompensasi dari per masing-masing level, seperti itu. Paling tidak kita ada gambaran. Jadi untuk nantinya bisa kita lakukan adjusting journal atau jurnal penyesuaian pada, akhir tahun takwil, untuk perhitungan pajaknya. Nah, kemudian di sini kesimpulan dan sarannya adalah penerapan PSK-nya memang sudah terukur ya, dan juga terakui dengan baik, tapi memang perlu adanya pembaharuan kebijakan terkait regulasi. Yang terbaru adalah PPHTER ya 21, di mana nanti juga kompensasi untuk tunjangan dan bonus. Kemudian untuk nantinya perlu untuk manajemen perpajakan seperti tax budgeting seperti itu. Nah, kita lanjut berikutnya yaitu tinjauan pustaka dari akuntansi keuangan menengah PSAK 24 dari buku Salemba 4, yang di mana kita tahu bahwa jenis imbalan kerja yang tadi saya sudah jelaskan yaitu imbalan jangka kerja jangka pendek itu pastinya di bawah 12 bulan ya. Jadi seperti gaji, bonus, THR seperti itu. Kemudian untuk imbalan kerja jangka panjang yang pasti untuk cuti sabatikal kayak gitu kan, untuk eee, cuti-cuti tahunan yang di mana itu jaraknya adalah jatuh temponya lebih dari 12 bulan, seperti itu. Untuk dana pensiun, nah itu masuk ke imbalan pasca kerja. Kemudian asuransi dan tunjangan kesehatan yang dimiliki oleh karyawan-karyawan yang sudah masa jabatannya lebih dari 5 tahun, seperti itu. Nah, di sini kita tahu untuk, analisisnya yaitu pemberi kerja akan memberikan iuran melalui dana pensiun ya, yayasan atau seperti itu. Kemudian nantinya masuk ke imbalan pekerja yang harus dihitung melalui, aktuaris seperti itu. Nah, program iuran pasti ini adalah bagian dari imbalan pasca kerja. Nantinya, dimasukkan ke program aset. Nah, jika tidak pasti, baru nanti dimasukkan ke dana pensiunan. Nah, ini adalah risiko pemberi kerja itu dari batasannya program iuran pasti, sedangkan resiko pekerja yaitu dari aset planning. Nah, aset planning atau aset program ini contohnya adalah Tapera ya, rekan-rekan dan juga Ibu Lia. Itu untuk program imbalan pasti juga itu yang tadi imbalan pasca kerja, itu juga resiko dari pemberi kerja atau, owner atau pembisnisnya, seperti itu ya. Jadi jika tidak pasti, itu malah justru masuk ke aset program Tapera. Nah, kalau yang pasti, pastinya pensiun. Nah, dari sekian, yang tadi saya jelaskan di sini yang pasti yang mana yang mitigasi resikonya yang terukur, yaitu yang pasti di, eee program imbalan pasti atau program pasca kerja, sehingga diperlukan namanya aktuaris untuk perhitungan program imbalan pasca kerja, sesuai dengan PSAK 24. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, itu pengakuannya yang pasti jelas, itu adalah beban ya, beban atas kompensasi terhadap provisi, seperti itu. Nah, nanti tinggal dilakukan adjusting atau penyesuaian pada akhir tahun, itu provisi atas kas, berapa jumlah total uang yang telah, dikeluarkan, seperti itu. Baik itu untuk beban yang dibayar di muka ataupun beban yang dilakukan pasca, gitu kan. Nah, untuk pengukurannya jangka pendek yang pasti itu bisa terukur ya kita, karena itu kan sudah per bulannya kita sudah tahu, sedangkan imbalan jangka panjang jelasnya kita harus menggunakan jasa aktuaris. Kemudian pengungkapannya
harus relevan juga ya, karena nanti digunakan untuk perhitungan dari pajaknya sendiri. Nah, apa sih bedanya iuran pasti dan imbalan pasti? Nah, yang pasti iuran program, yang pasti ya, itu besaran iuran itu pasti tetap, tapi kalau imbalan pasti itu tidak tetap. Yang tadi ya saya jelaskan untuk, imbalan pascakerja. Sedangkan besaran imbalannya juga tidak ditentukan untuk program iuran pasti, tapi kalau imbalan pasti itu jelas ditentukan. Nah, resikonya mana sih yang, bisa kita mitigasi gitu kan? Bagi kita karyawan yang pasti adalah iuran pasti untuk resiko investasinya, sedangkan untuk imbalan pasti, itu resiko aktuarianya ditanggung oleh perusahaan. Nah, kewajibannya bagi kita karyawan itu tidak ada, namun perusahaan wajib membayar iuran pasti kepada kita karyawan, dan untuk program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban imbalan yang disepakati antara kita para pekerja dan juga perusahaan, seperti itu. Misalkan contoh jam sostek ya, teman-teman. Nah, ini, daftar pustakanya, yaitu saya, eee referensikan dari analisis penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja PT Angkasa Pura di Jurnal Riset Akuntansi Going Concern di tahun 2019 dan juga buku Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK, Salemba 4 tahun 2015 oleh Dwi Martani, Ibu Sylvia Fredrika Siregar, Edward Tanujaya, dan juga Arya Farahmita. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Lia Dewinta dan rekan-rekan semuanya. Semoga dapat memberikan insight atau saran-saran yang berarti untuk penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja di Indonesia. Saya rasa sudah cukup. Sekian, selamat malam.